Hello, welcome to Find Hope. Aku Zalfa, aku akan temenin teman-teman korban pelecehan dan kekerasan seksual untuk bercerita. Tidak sedikit kekerasan seksual terjadi di masyarakat tanpa pandang bulu, dari mulai pria, wanita, anak-anak, remaja, orang dewasa, dari yang berpakaian terbuka hingga yang berpakaian tertutup. Dalam episode perdana ini, aku ditemani oleh kawan Find Hope. Hai gadis. Hai. Boleh dong kita kenalan dulu. Kamu boleh sebutin latar belakang kesibukan kamu nih apa nih sekarang? Oke, aku kenalan nama dulu ya. Nama aku Gadis Novita Fasa. Umur aku 21 tahun. Aku kuliah di UPI, Pendidikan Tari, angkatan 2019. Angkatan 2019. Yes, kesibukan aku sekarang sih selain kuliah apa ya? Aku suka nyanyi sih, jadi manggung-manggung gitu. Terus karena dalam waktu dekat ini aku mau ngeluarin single, jadi sekarang produksian terus. Oke, wah keren banget ya, produktif banget nih gadis. Oke, sebelumnya aku dapat cerita juga ya dari gadis kalau misalnya gadis ini sempat mengalami pelecehan dan kekerasan seksual. Betul. Ya. Oke, kalau boleh tahu itu kapan dan gimana sih awal mulanya gadis mendapat perlakuan yang tidak enak itu? Oke, itu tuh awalnya di tahun 2019 itu kita awal masuk kuliah lah ya berarti. Sekitar bulan Agustus berarti. Agustus itu gimana ya, memang salah akunya juga gitu karena kayaknya kuliah pengen punya pacar deh gitu kan. Terus ya udah tuh akhirnya pacaran tapi belum ketemu sama sekali sama orangnya. Belum ketemu sama sekali sama orangnya dan kita baru ketemu ketika kita masuk kuliah, ketika kita baru masuk UPI gitu. Sering berjalannya waktu, udah kenal ya, udah ketemu juga gitu. Terus ya udah gitu, ada satu hal yang emang menurut aku ganjil aja gitu. Kayak kok orangnya gini ya ternyata gitu. Itu kan ya konsekuensi gitu ya, kita belum tahu orangnya gimana tapi kita udah pacaran gitu kan, aneh juga gitu. Tapi sorry, sebelumnya itu kenal dari mana? Kan dia sebelumnya aku di Instagram. Oh, dari Instagram. Kayaknya dari Twibbon gitu kan, kita dulu ada Twibbon gitu kan. Jadi Twibbon gitu, terus dia nge-DM aku gitu, kenalan. Karena aku suka musik, jadi ya aku tuh interest gitu sama orang yang suka musik juga. Itu awalnya di situ. Terus akhirnya ya udah kita kenalan, terus kita pacaran gitu. Nah sampai di Bandung ketemu dan ternyata orangnya tidak apa ya, di luar ekspektasi aku lah gitu. Ya udah di situ tuh sering berjalannya waktu. Aku tuh dari dulu kalau misalnya punya teman dekat gitu, teman dekat cowok gitu tuh kayak ya udah kita cuma main bareng aja atau kayak gimana. Cuma sama yang ini tuh this is my first time gitu. Bisa dibilang PKS verbal maupun non verbal. Gitu. Ini mah kalau bisa aku bilang apa ya, bukan PKS lagi tapi udah abuse juga sebenarnya. Karena aku tuh kalau ngomongin PKS-nya karena aku nolak ya. Gitu. Sedangkan dia ngelakuin itu tapi aku nolak gitu. Aku nolak tapi dia tetap ngelakuin itu, bahkan kadang tuh maksa gitu, dari pemaksaan juga. Nah itu tuh di situ karena aku kaget, pasti perasaan aku tuh gimana ya, diem aja gitu. Dan aku udah research juga karena aku sempat ikut webinar dari UPI juga tentang PKS dari Ibu Hani Yulindra kalau nggak salah. Dia tuh ngasih tahu gitu kayak ciri-cirinya gimana orang yang mendapatkan PKS gitu, terus contohnya apa aja sih PKS ini tuh. Aku tuh research dari situ dan ternyata oh iya benar, berarti apa yang aku alami saat itu aku mengalami PKS gitu. Nah dari situ tuh kejadiannya itu gak cuma sekali, berkali-kali. Sering. Berarti selama pacaran gitu ya? Iya, berarti sekitar 2-3 bulan lah. 2-3 bulan. Di situ aku diem karena aku nggak bisa apa-apa, aku nggak ngerti apa-apa gitu. Kayak apa gitu, aku harus apa? Aku diem aja di situ, tapi selalu ada rasa penyesalan yang sangat mendalam setelah dia melakukan PKS gitu ke aku. Mau verbal ataupun non verbal, itu selalu ada rasa yang aku nangis, aku jadi diem banget. Karena dulu tuh aku ngekos tuh berdua sebenarnya sama temen aku, dan temen aku ini menjadi saksinya juga untuk kekerasan yang non verbalnya, yang verbalnya gitu. Iya. Jadi secara bahasa juga dia ngomong ke aku kayak gimana, itu temen aku tahu gitu. Di depan orang pun dia kayak gitu ya, apalagi di belakang gitu. Nah gitu. Udah sering berjalan waktu juga, akhirnya aku mutusin untuk aku harus stop sama dia karena udah toxic banget. Ini udah bukan cuma PKS doang tapi ini udah abuse. Bahkan sebenarnya ada bukti
aku waktu itu pengen nonton pagelaran karena kan aku anak tari gitu ya. Yeah. Pagelaran di ISBI sama teman-teman angkatan aku. Dan dia tiba-tiba datang ke kosan bilang aku sakit katanya. Kamu harus temenin aku di kosan. Terus kamu tega ninggalin aku di kosan sendiri? Aku lagi sakit loh. Padahal posisinya di situ aku adalah mahasiswa baru yang memang harus banyak apresiasi terhadap karya-karya gitu, apalagi tari. Itu tuh dia nggak ngebolehin sampai temen aku itu kan banyak ya di kos itu tuh banyak orang yang di situ. Gitu. Temen aku sampai bilang, emangnya kenapa sih emang nggak boleh? Apa sih gadis nonton kayak gini gitu? Terus dia malah ngelanjutin kayak gini, bukan urusan lo ya. Ngomong kayak gitu. Itu tuh aku benar-benar nangis banget. Aku masuk kamar mandi. Aku kunci pintunya. Tiba-tiba dia ngedobrak. Dan kunci kamar mandi aku itu ya patah. Sampai copot sampai dindingnya agak gompel gitu. Dia ngelakuin itu ada saksi, teman-teman aku banyak gitu. Terus ya udah, aku pas ngeliat kuncinya copot, kok apa sih maksudnya gitu, kayak yang aku tuh lari ke kamar mandi, aku kunci pintu di kamar mandi karena aku benar-benar pengen menghindar dari sendiri. Dia. Aku pengen menghindar dari dia. Apa ya? Cukup, aku tuh udah nggak mau lagi gitu. Karena satu itu udah ngerugiin aku banget ya dari mental gitu, apalagi ya mental karena kita kan awal-awal ospek tahu lah gimana kan. Yang mental udah gitu, baru pertama kali jauh sama keluarga itu mah bener-bener yang bertubi-tubi gitu rasanya. Makanya aku di situ kayak udah aku harus akhirin ini, selesai gitu. Udah pas selesai juga dia tuh nggak mau, dia tuh mau ngomong tapi aku tuh dapat kekuatan juga dari teman-teman aku bilang di sini tuh nggak baik gitu. Di sini tuh gini. Oke, dari situ udah aku berani, akhirnya kita udah gitu. Bahkan tuh setelah aku ngomong udah aja, dia tuh masih kayak nyari-nyari aku, masih minta ngobrol sama aku kayak gitu. Padahal tuh ya udah, aku tuh udah nggak mau banget. Aku udah nggak mau kenal dia lagi. Aku nggak mau tahu dia siapa lagi gitu. Karena saking gak benernya gitu. Dia ada trauma sendiri juga ya pasti dalam gitu. diri gadis. Udah akhirnya dia nggak ngeganggu lagi gitu. Oke, berarti selama gadis mengalami pelecehan dan kekerasan dari dia gitu, apakah pernah cerita ke keluarga atau ke siapapun gitu? Oke, itu salahnya aku adalah aku terlalu takut untuk speak up saat itu karena aku ngerasa pada saat itu kan orang-orang tuh masih banyak yang tabu ya mengenai itu. Pasti orang-orang mikirnya kayak itu mah kamunya juga kali yang mau atau gimana gitu, atau ini mah cewek gak bener gitu atau kayak gimana, kan orang masih tabu gitu sama kayak gitu. Jadi pada saat hubungan aku berakhir, aku speak up-nya di Twitter ceritanya nih. Aku nge-tweet segala macam karena ya itu aku tuh di situ ngerasanya ya udah aku tuh pengen speak up aja, aku pengen share tanpa harus ada keterlibatan lagi sama orang ini gitu. Tapi ternyata setelah itu tuh sempat rame. Jadi itu tweetnya aku screenshot terus aku share ke Instagram gitu kan, stories. Ramai banget orang-orangnya pada nanya siapa dis. Tapi kan aku di situ sama sekali tidak menyebutkan identitas gitu karena ya itu mah privasi gitu kan. Dan aku juga tujuan aku kan bukan untuk menjatuhkan dia, tapi aku untuk sharing pengalaman aku dan semoga nggak ada lagi yang kayak gini gitu. Terus udah kayak gitu tuh ya udah aku nge-tweet, dia ternyata nge-reply. Dia bilang dia nggak terima gitu. Karena di tweet itu isinya yaitu aku tuh juga ngebahas masalah finansial juga. Namanya anak kos gitu, uang pasti kan dari orang tua gitu kan. Ya dia ngerugiin finansial juga gitu dan bener-bener dia bilangnya minjem tapi nggak diganti gitu. Tapi ya udah masalah finansial ya udah gitu. Aku ikhlasin lah gitu, aku nggak minta ganti atau apa. Jadi pas aku tweet itu, aku speak up di situ tuh, ya udah aku kayak lega gitu kan. Orang-orang juga ternyata banyak yang respect lah gitu. Banyak yang support dari hasil kamu cerita di situ. Iya, di Twitter. Dia tiba-tiba ngechat aku panjang lebar, dia bilang kan kita udah nggak ada urusan lagi ya. Terus aku bilang, aku ngomong ke dia justru itu karena kita udah nggak ada urusan lagi. Aku mau speak up. Aku juga tidak menyebutkan identitas kamu di sini. Aku tidak menyebutkan kamu dari jurusan apa, instansi apa. Sama sekali aku tidak menyebutkan itu gitu. Tapi dia ngerasa gitu kan, dia ngerasa dan dia malah nggak terima gitu. Dia nggak terima. Dia bilang ini nggak adil buat dia. Oke, daripada itu tuh sebenarnya udah debat juga di chat gitu kan. Aku mikir ya udahlah daripada aku memperpanjang gitu masalah juga, aku udah nggak mau urusan lagi sama dia, karena aku hapus tweetnya. Dihapus. Aku hapus. Oke.
memang kadang ya, tadi kan Gadis sempat bilang kalau cerita tuh kadang cewek banyak disalahkan gitu. Entah itu ya dari segi pakaian atau dari apa itu banyak disalahkan. Apalagi ya ini gitu, orangnya udah kayak gitu, dia pun menyalahkan kamu sendiri gitu. Padahal dengan adanya kejadian itu nggak bikin dia introspeksi. Bahkan gitu. dengan adanya dukungan-dukungan yang orang-orang berikan ke kamu, dukungan-dukungan yang bahkan teman-teman kamu secara langsung gitu ya udah menyalahkan dia nggak bisa terima ya. Aku sempat dapat kabar karena ya apa ya, teman-temannya tuh masih teman-teman aku juga lah gitu. Yang setelah aku tuh dirugikannya secara finansial juga. Terus aku tuh sempat ngomong gini. Jadi ada si korban yang selanjutnya ini, temannya tuh teman aku. Aku ngomong ke teman aku, nitip ya ke ini. Terus bener aja gitu ada kejadian itu. Ternyata aku nggak diceritain detailnya gimana, cuma memang si orang ini tuh, si korban ini merasakan hal yang sama gitu dari segi ya PKS, verbal ataupun non verbal aku nggak tahu ya, cuma dia merasakan itu sama finansial gitu. Gitu sih. Kamu sendiri kan di kampus nih, teman-teman kamu banyak, kamu udah cerita dan teman-teman yang lain juga tahu soal ya dia sama orang yang baru, dia melakukan hal yang sama gitu. Itu ada nggak sih sanksi sosial yang mantan kamu dapat gitu? Kalau sanksi sosial tuh dari yang sepenglihatan aku berarti ya, sanksi sosialnya itu ada, menurut aku udah ada. Karena apa? Kan kita tuh kepotong corona ya waktu itu. Jadi pada pulang semua, nah giliran ke kampus lagi tuh dia tuh kayak yang nggak punya teman aja gitu. Jadi karena mungkin dia udah keseringan cerita masalah diri dia sendiri dan dia bangga, mungkin orang-orang jadi kayak yang low respect gitu ke dia. Orang-orang mungkin juga pintar kali, maksudnya mereka juga sadar dan mereka tahu kali itu bukanlah hal yang patut untuk diceritakan gitu, bukanlah hal yang pantas untuk diceritakan. Jadi teman-temannya di situ juga aku ngerasanya mah kayak udah yang low respect ke dia gitu, udah low respect karena kelihatan kayak nggak punya teman apa segala macam gitu. Bahkan sebenarnya dia juga punya masalah sama temennya, tapi temennya ini ngomong ke aku menghindar mulu dari masalah gitu segala macam kayak gitu lah. Oke, sebenarnya sanksi sosial berarti ada ya, cuman ya dia masih melakukan hal yang sama dengan orang yang baru. Mungkin ya kita nggak tahu di luar kalian berdua itu apakah ada lagi orang. Yes, aku sih berharapnya ya semoga abis ini kalau misalnya podcast ini bakalan rame gitu. Aku nih bukan masalah ramenya tapi aku sharingnya, biar semoga orangnya sadar juga, gak ada kejadian kayak gini lagi gitu. Biar orang-orang tuh juga ya ngerti gitu masalah kayak gini dan gak malu lah buat ceritanya. Iya benar, karena kadang orang tuh takut untuk bercerita karena Dijudge. Mungkin iya dijudge gitu ya, karena takut komentar-komentar yang didapat itu nggak enak gitu. Dan ya gitu, kadang emang ada juga komentar yang justru malah nyerang balik gitu. Mungkin itu yang ditakutkan orang-orang untuk bercerita kayak gitu ya. Oke, kalau dari Gadis sendiri ada nggak sih trauma yang Gadis dapetin, atau entah itu takut untuk ketemu orang baru, cowok baru, dekat sama cowok baru, atau ya trauma apa gitu yang kalau ngomongin masalah traumanya itu pasti ada ya. Apalagi tuh aku jadi ngelihat apa ya, ini jurusan ini orangnya pada nggak punya semua. Aku sampai ada mindset kayak gitu, padahal nggak juga gitu. Jadi kan. trust issue ya. Trust issues juga gitu, sampai enggak. Kalau misalnya teman aku yang dekat sama jurusan ini gitu, enggak jangan, nggak bener orangnya mah apa segala macam gitu. Aku sampai kayak gitu, terus trauma pasti ada. Dan bahkan sebenarnya tweet aku yang rame itu sampai nyampe ke mama aku ternyata. Sampai ke orang tua ke kakak aku juga. Dan kebetulan kakak aku itu kan mahasiswa psikologi dia. Jadi waktu itu dia bilang, kesalahan aku yang pertama adalah aku nggak cerita dulu ke keluarga, tapi aku langsung speak up ke Twitter. Aku bilang kan, gimana aku mau cerita ke keluarga kalau misalnya aku udah takut dijudge, aku tahu keluarga aku gimana gitu. Aku sampai nggak ada, sampai keluarga aja tuh aku nggak bisa percaya gitu. Itu sampai ceritanya sampai ke mama aku gitu. Nah, tapi di situ alhamdulillahnya mama dan kakak aku nanganin masalah ini dengan ya udah legowo aja gitu. Jadi udah, terus ya trauma pasti ada. Aku untuk dekat sama orang baru tuh benar-benar yang nggak mau gitu, nggak lah pokoknya. Itu ngebuat aku tuh ngerasa gak dulu deh gitu. Capek banget sama yang kemarin juga. Dan bahkan setelah sama dia dan aku punya teman deket cowok lain lagi, aku juga masih suka ngerasa gitu.
masih suka ngerasa takut trust issues sebenarnya. Oke. Tadi kan teman-teman gadis juga banyak yang tahu gitu. Ada nggak sih kayak bantuan yang gadis dapat gitu selama gadis mengalami hal yang tidak enak ini gitu? Ada bantuan kah dari orang untuk pada saat itu mediasi? Mediasinya berarti. Sebenarnya aku cari dengan diriku sendiri. Aku cari cara dengan diriku sendiri. Karena waktu itu aku juga kalau sama teman-teman jurusan aku belum terlalu dekat. Jadi memang belum ada orang-orang yang bisa aku ceritakan lebih dalam mengenai masalah aku gitu. Jadi aku healingnya lah, istilah healingnya ya. Healingnya tuh dengan ikut webinar-webinar yang memang membicarakan tentang itu gitu. Karena dari situ tuh aku tuh tidak mau memperbesar masalah ini lagi gitu. Apalagi kan kayak kita ngobrol di sini, aku cuma sharing aja kan. Aku tuh tidak mau berhubungan lagi dengan dia, ada urusan lagi sama dia. Jadi ya udah biarkan aku healing sama diri aku sendiri dengan cara apa? Aku ikut webinar. Jadi aku tahu pengetahuan gitu kan. Dan bagusnya adalah jadinya aku sadar, oh berarti yang waktu itu dia lakukan itu masuknya ke sini, yang dia lakukan masuknya ke sini gitu kan. Jadi itu salah satu cara aku gitu. Sama ya pasti aku punya teman-teman cewek lain lah ya, teman-teman cewek yang suka sharing-sharing juga apa gitu, ngobrol. Itu sih aku paling kayak. Tapi kalau untuk cerita detail atau mendalamnya tuh aku nggak ke siapa-siapa. Jadi aku emang simpan aja untuk diri aku sendiri. Oke. Ada nggak kepikiran untuk kayak gadis laporin kasus dia gitu, karena ya mungkin kita pun sebagai sesama wanita gitu ya takut hal itu akan terjadi gitu. Apakah pernah untuk lapor misalnya ke orang-orang yang mengerti hukum seperti itu? Oke, kebetulan waktu itu di UPI tuh ada kalau nggak salah nama IG-nya tuh UPI lawan KS. Itu tuh emang dia yang mengurus itu gitu tentang pelecehan kekerasan seksual di kampus. Dan UPI lawan KS ini tuh kalau nggak salah ngurusin masalah-masalah yang mau dari dosennya atau sama mahasiswa. Aku tuh tadinya udah ada niatan untuk isi Google Forms-nya. Karena itu kan disebar ke setiap himpunan. Nah, setiap himpunan tuh nge-share lagi ke grup jurusannya gitu. Aku sebenarnya udah pengen isi Google Form-nya, cuma aku keinget lagi gitu. Aku udah malas berhubungan dengan orang ini. Walaupun aku nanti laporan secara anonim, tapi orang ini tuh keras banget, dia nggak akan mengakui gitu. Dan aku nggak tahu dia sadar atau enggak, sampai sekarang dia sadar atau enggak apa yang dilakukan itu tidak benar gitu. Aku nggak tahu gitu, makanya ketika aku mau lapor, aku kayak ngerasa udahlah, nggak akan gimana juga, nggak ngaruh apa juga, aku mikirnya gitu. Jadi udah selesai, jadi ya udah gitu, nggak mau ada keterlibatan lagi gitu ya. Takutnya nanti kalau misalnya lapor ada hal-hal yang melibatkan itu lagi. Karena dari sebelumnya pun dari yang Twitter aja nyampe gitu ya. Dari Twitter aja begitu gitu, gimana ini dilaporin ke yang berwajib gitu. Tapi kalau abis dari Twitter itu gitu, udah setelah dihapus udah dia nggak pernah ganggu-ganggu lagi? Nggak pernah ganggu-ganggu, tapi ya masih suka ngechat biasa lah. Tapi abis itu udah gitu aja, hilang gitu aja. Oke, selain dari kejadian yang gadis alami sama mantan itu, apakah ada pelecehan atau kekerasan yang gadis alami dari sumber lain? Oke, kalau untuk itu ada sebenarnya di kampus ya, di UPI. Aku tuh kan ngekos di Gerlong, jadi kalau pulang pergi kampus pasti lewat yang bawah situ kan. Lewat Gerlong bawah. Nah itu tuh kebetulan FPTK kalau nggak salah lagi pembangunan ya. Itu kan banyak banget tukang bangunannya kan, kayak kuli-kulinya gitu. Aku tuh ya gitu suka di catcall kayak teh gitu, kayak gitulah. Padahal kejadiannya itu mau aku lagi pakai ya kemeja, atau ya kemejanya aku giniin gitu misalnya, atau aku pakai kemeja aku kancingin gitu, sama aja tetap digituin gitu. Aku sempat speak up juga di Instagram baru-baru ini kok, aku speak up. Aku ngefotoin jalannya, terus aku ada captionnya gitu kayak, pernah nggak sih di catcall di sini gitu. Terus kayak ya aku curhat biasa. Terus tiba-tiba banyak banget yang nge-DM, nge-reply tuh banyak banget cewek-cewek. Iya tahu dis, kayak mereka tuh ngerasain itu juga gitu. Aku tuh mulai kesel tuh ya pas kemarin-kemarin, karena aku ngerasa kayak ngapain sih gitu kan. Bahkan tuh aku sempet di catcall di Gerlong, ada tukang seblak. Jadi tuh malam-malam aku tuh berdua sama teman aku
ya kita pokoknya habis pulang dari suatu tempat lah, terus kita pengen beli makan dulu di gerbang tuh. Itu tuh udah rada malam juga. Nah sama tukang seblak tuh tiba-tiba dipanggil-panggil, teh kayak gitu. Terus aku tuh kayak yang kesel banget, aku di situ udah kesel. Aku sautin, apa, aku bilang kan, apa? Oh enggak, cuma manggil doang. Dia ngomong gitu. Terus tapi sambil ketawa-tawa. Terus aku bilang, maksudnya apa ya kayak gitu? Terus dia bilang, enggak. Terus apa berani? Aku gituin, apa berani? Itu tuh aku bener-bener karena aku pulang kerja kalau nggak salah waktu itu, aku habis manggung. Aku capek banget dan udah gak mau lagi ngurusin kayak gitu. Akhirnya aku ladenin. Apa berani? Aku gituin. Dan dia jawabnya gini, lah saya mau orang sini teh. Bawa-bawa ini ya. Aku ngomong kan, saya juga orang sini. Terus pokoknya dia tuh kayak bener-bener nyebelin banget gitu. Malah nantang balik. Iya, pokoknya tuh aku sampai sekarang malah nandain tuh tukang seblak, liatin aja. Aku tuh bener kayak sampai kayak gitu karena aku kesel banget. Bahkan tuh temen aku juga sampai sampai digituin juga gitu. Aku kan berdua sama temen aku jalannya. Aku berdua aja digituin gitu. Gimana aku kalau sendiri? Gimana kalau misalnya ya nggak tahu gitu kan? Iya. Pokoknya di kampus pernah itu di kulis itu, terus di Gerlong tuh pernah di tukang seblak yang ya dekat adalah pokoknya dekat ATM BNI gitu. Itu di situ tuh 2 tempat itu aku nggak kayak malas aja gitu kalau situ tuh pengennya bareng-bareng terus. Iya ya. Catcall sih. Karena ya kita nggak tahu dari catcall itu bisa berdampak ke yang lebih parah lagi gitu ya kan. Gila ya. Ternyata mungkin masih banyak orang juga yang belum sadar kalau misalnya catcalling, manggil-manggil cewek gitu-gitu termasuk ke dalam pelecehan seksual juga ya. Oke, berarti harus ada nih kayak edukasinya lagi kepada ya setiap batasan-batasan strata itu harus ada edukasinya lagi. Karena ya apalagi yang kerja di tempat umum gitu itu cewek pakai baju apapun tetap aja nggak ngaruh sama sekali. Bahkan kalau nggak salah ya, aku pernah sempat dapat cerita juga kalau misalnya di DT kan itu banyak kios-kios. Maksudnya apa-apa Muslim gitu, orang-orang yang berkerudung itu pun sama gitu, nggak mandang bulu banget gitu untuk dapat pelecehan seksual. Oke gadis, makasih banyak udah mau share ceritanya gitu. Pasti jadi edukasi juga ya buat teman-teman semua untuk jangan takut bercerita gitu, karena gimana pun kalau misalnya teman-teman tidak bersalah, teman-teman menolak itu teman-teman akan mendapat perlindungan. Betul. Gitu. Apalagi sekarang udah ada undang-undangnya juga. Iya, alhamdulillahnya undang-undang setelah 10 tahun ya, 10 tahun penantian mengajukan rancangan undang-undang ini akhirnya disahkan juga gitu. Jadi jangan takut untuk cerita.